Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Jadi kita hari ini akan membahas pendekatan yang lain dalam model konseling. Yaitu pendekatan konseling psikologi individual. Pendekatan ini ditokohi oleh Alfred Adler. Alfred Adler ini adalah salah satu murid dari Sigmund Freud, yang merupakan pendiri psikoanalisis. Nah, selain Alfred Adler, murid-murid yang lain yang terkenal adalah Carl Jung, kemudian Erik Erikson, dan Karen Horney. Nah, konseling psikologi individual ini melihat individu sebagai keseluruhan utuh yang berorientasi tujuan. Kemudian fokus pada pengembangan minat sosial dan gaya hidup unik untuk mengatasi perasaan inferioritas. Konseling ini melibatkan teknik seperti eksplorasi, refleksi, serta membangun kolaboratif untuk membantu klien mencapai tujuan hidup yang lebih efektif dan adaptif, yang sesuai tentunya. Model konseling individual didasarkan atas pandangan holistik, pandangan menyeluruh mengenai pribadi manusia. Kata individual mengandung arti bahwa manusia dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, manusia juga tidak terpisah menjadi bagian-bagian, maka kepribadian itu dipandang sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Implikasi dari pandangan tersebut menyatakan bahwa klien seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian yang terpadu dalam sistem sosial. Psikologi individu tertumpu pada keyakinan, ini keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang individu pada umumnya berkaitan dengan keterikatan sosial. Adler berpendapat bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Manusia
atau individu memiliki kebutuhan yang kuat untuk menempati dan menemukan tempat yang berarti dalam masyarakat. Tiadanya perasaan untuk mendapatkan tempat dan diterima oleh orang lain merupakan salah satu musibah yang paling hebat terhadap perasaan individu. Individu atau manusia tidak hanya memerlukan orang lain, tetapi ia juga mempunyai perasaan untuk diterima oleh orang lain. Lantas bagaimana pandangan konseling psikologi individual mengenai manusia? Manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. 2. Tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan dari individu itu sendiri. Baik guys, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya dengan masih membahas model-model konseling. Nomor 3, tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu, melainkan oleh bagaimana individu mempersepsi dan menginterpretasikan kejadian itu. A. Persepsi dan interpretasi itu membentuk fiksi yang menjadi tujuan bagi tingkah laku individu atau fictional goal. Kemudian B. Life goal. Fictional goal tadi menjadi arah dari tingkah laku individu untuk mengatasi kelemahannya dalam menghadapi dunianya. Fictional goal akan menjadi life goal. Nah, sekarang lifestyle. Nah, lifestyle ini berawal dari life goal tadi yang kemudian menjadi arah tingkah laku itu secara lebih jauh sehingga membentuk lifestyle. Yang D adalah social interest. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, dan karena itu yang dilakukan selalu berhubungan dengan kelompok sosial. Prinsip dasar psikologi individual. Yang pertama adalah holisme.
Holisme itu melihat individu sebagai suatu pikiran, suatu kesatuan pikiran, tubuh, dan jiwa yang tidak terpisah dari lingkungannya. Tujuan dan motivasi. Perilaku manusia diarahkan oleh tujuan sadar, bukan hanya dorongan bawah sadar. Rasa keterhubungan sosial. Kesehatan mental bergantung pada perasaan yang terhubung dengan orang lain dan berkontribusi pada masyarakat. Perasaan inferioritas dan usaha untuk meraih keunggulan, striving for superiority, ini menjadikan individu termotivasi untuk mengatasi rasa rendah diri sehingga bisa menuju pada keunggulan. Kemudian gaya hidup atau lifestyle. Ini berupa pola unik individu dalam menghadapi hidup dan mencapai tujuan. Jadi tampilan performa bisa juga dapat digolongkan ke dalam gaya hidup. Oke, kepribadian. Yang pertama, perkembangan kepribadian. Nah, bagaimana kepribadian itu terbentuk pada usia atau 4 atau 5 tahun pertama? Pada awalnya, manusia dilahirkan dalam perasaan inferiority, feeling of inferiority, yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of superiority. Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya, serta menginterpretasikan lingkungan itu, dan pada saat itu juga lingkungan social interest-nya ikut berkembang. Selanjutnya terbentuklah lifestyle. Yang unik, lifestyle yang unik pada masing-masing individu. Human individuality, yaitu lifestyle yang unik masing-masing individu yang bersifat self-deterministic, teleologis, dan holistik. Sekali terbentuk lifestyle, sukar untuk berubah. Perubahannya akan membawa kepedihan. Individu sukar menyadari sepenuhnya mengenai lifestyle-nya. Lifestyle sendiri untuk menjelaskannya kepada orang lain ya. Nah, makanya ini diperlukan orang lain untuk memberitahu individu bagaimana lifestyle dia. Perkembangan kepribadian. Periode umur 4-5 tahun merupakan dasar yang sangat menentukan perkembangan pribadi seseorang. Adler meyakini bahwa setiap orang dilahirkan dengan dilengkapi feeling of inferiority atau rasa rendah diri. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority atau rasa diri lebih
Dengan adanya feeling of inferiority ini, maka timbul keinginan untuk menjadi superiority. Nah, kesadaran bahwa dirinya memiliki kekurangan apabila dibandingkan dengan orang lain akan mendorong individu berusaha untuk lebih maju. Perasaan rendah diri akan menjadi sumber kreativitas yang tujuannya adalah kesempurnaan hidup. Kemudian perjuangan mencapai superiority mendorong individu di dalam berusaha, yang pada akhirnya dorongan itu dapat mengarah pada capaian kekuasaan. Kemudian bagaimana perkembangan kepribadian maladjusted atau salah suai? Keabnormalan kepribadian seseorang pada dasarnya disebabkan oleh inferiority feeling. Perasaan ini apabila tidak ditanggulangi dengan baik atau dibesar-besarkan serta berlangsung secara tidak wajar, akan menimbulkan bibit ketidaknormalan. Hal ini lebih diperparah apabila dibarengi dengan yang pertama kecacatan fisik maupun mental, yang kedua perlakuan orang tua yang tidak wajar, yang ketiga apabila pada usia anak dia diterlantarkan. Nah, susunan keluarga juga bisa memperkuat rasa rendah diri. Anak sulung yang diberi perhatian yang banyak sampai anak kedua lahir, ia memiliki kemungkinan menjadi lebih baik, lebih kuat. Ya. Dan kemudian ketika adiknya lahir, maka bisa jadi dia akan merasa diterlantarkan. Sehingga berkemungkinan ia mempunyai kebencian kepada orang lain, merasa diri tidak aman. Anak bungsu cenderung menjadi manja dan takut bersaing dengan kakaknya. Sedangkan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dan memiliki kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya dengan usaha memperoleh kembali kedudukan yang menyenangkan. Tujuan konseling. Secara umum, tujuan konseling psikologi individual adalah mengubah konsep tentang diri Glenn dari perasaan inferiority menjadi perasaan superiority. Selanjutnya, melalui perubahan konsep diri ini diharapkan akan dapat mengubah pola pikir individu. Kemudian pola pikir yang berubah diharapkan akan pula bisa mengubah gaya hidupnya yang akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya. Baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.
Sebelum kita tutup, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Amin. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.